Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga kita akan sedikit mengulas hasil pertemuan FOMC dini hari tadi. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Video ini dipersembahkan oleh XM Broker, salah satu broker forex terpercaya yang sudah beroperasional lebih dari 10 tahun. Di XM Broker, dia telah menawarkan lebih dari 1000 instrumen perdagangan dengan leverage 1000 kali. Di XM ini, kalian bisa memperdagangkan valuta asing seperti mata uang, CFD kripto, saham, logam, energi, dan lain sebagainya. Dapatkan bonus deposit sebesar 50% dan juga bonus tambahan sebesar 20%. Jika kalian ingin mendapatkan bonus deposit sebesar 50%, minimal deposit itu 1000 US dollar. Dan jika kalian ingin mendapatkan bonus tambahan sebesar 20% dengan minimum deposit di atas 1000 US dollar atau minimal 2000 US dollar. Kalian akan mendapatkan bonus deposit 50% dan juga bonus tambahan sebesar 20%. Dan XM Broker ini telah menawarkan fitur deposit lebih dari 5 metode, termasuk local bank transfer, Visa, QRIS, Pesapay, Perfect Money, dan juga cryptocurrency. So, apabila kalian berminat ingin melakukan trading dengan broker XM, silakan mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas kira-kira apa hasil dari pertemuan FOMC dini hari tadi pagi. Dan lebih kurangnya ada sekitaran 3 poin yang bakalan gua sampaikan. Walaupun sebelum menjelang pertemuan FOMC itu berlangsung, sedikit banyaknya gua telah memberikan suatu kisi-kisi yang akan terjadi terhadap respon market cryptocurrency. Dan postingan tersebut telah gua bahas sekitar 19 jam yang lalu. Walaupun ada suatu pernyataan juga dan juga melihat dari segi tingkat probability dari para pelaku pasar yang kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat itu tidak akan menaikkan suku bunga. Tetapi apa yang telah terjadi terhadap market cryptocurrency hari ini ternyata sedang terjadi penurunan ataupun berdarah-darah. Karena walaupun Bank Sentral Amerika Serikat tidak menaikkan suku bunga sama sekali, artinya suku bunga tersebut itu masih tetap, itu bukan suatu jaminan untuk market cryptocurrency akan merespon dengan positif. Karena poin tersebut pun, ketika ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve yaitu Jerome Powell, dia telah speech ataupun menyatakan dan juga menyampaikan mengenai sudut pandang makroekonomi di negara Amerika Serikat. Apakah pernyataan tersebut itu hawkish ataupun dovish? Ya, jadi ketika hawkish, ya inilah yang telah terjadi terhadap respon market cryptocurrency. So, tetapi kali ini kita akan bahas ya kira-kira poinnya apa saja sehingga market cryptocurrency merespon dengan negatif. Dan tanpa menggari-gari sorbat gua untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency hari ini sedang terjadi penurunan ataupun sedang merah merona. Kita pun bisa melihat dari segi volume perdagangan yang sedang terjadi penurunan sekitar 3,52%. Begitu juga dari segi market cap secara global di industri cryptocurrency sedang terjadi penurunan sekitar 0,75%. Tetapi penurunan tersebut masih di bawah 1%. Walaupun menurut gua sendiri dengan saat ini kondisi market cryptocurrency yang sedang terjadi penurunan ataupun sedang berdarah-darah, gua masih tetap bullish untuk sektor industri cryptocurrency di masa depan. Karena gua berinvestasi di sektor industri cryptocurrency ini dalam jangka panjang ya. Jadi bukan hanya sekitar periode gua itu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan atau mungkin 1 tahun saja. Tetapi tujuan gua berinvestasi itu memang untuk jangka panjang yang minimal di 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, di sini ada salah satu media yang telah membagikan suatu informasi bahwa dari Bank Sentral Amerika Serikat ini telah menepati janjinya seperti yang telah disampaikan dalam beberapa bulan yang lalu. Jadi di sini Federal Reserve ataupun The Fed telah mencegah kenaikan suku bunga ya. Jadi ini memang sudah jelas sekali bahwa suku bunga di negara Amerika Serikat tidak ada kenaikan pada pertemuan dini hari tadi. Dengan semua perhatian tertuju pada pertemuan Federal Reserve Amerika Serikat pada bulan September, mereka secara resmi memilih untuk menghentikan kenaikan suku bunga untuk pertemuan kedua berturut-turut.
Memang benar, badan tersebut telah menunda kenaikan tersebut untuk sementara waktu dengan proyeksi yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah kenaikan di masa depan akan diperlukan ataupun tidak. Nah, jadi poin pentingnya ada di bagian sini ya. Jadi secara kesimpulan yang telah gua dapatkan hasil rapat FOMC dini hari tadi ya, selebih kurangnya ada sekitar 3 poin. Pertama, memang The Fed ini telah mempertahankan suku bunga di negara Amerika Serikat yang berkisar di 5,50%. Dan untuk poin yang kedua, pernyataan The Fed mengulang bahwa pertumbuhan tetap solid dan juga inflasi tetap tinggi. Dan untuk di poin yang ketiga, Bank Sentral Amerika Serikat ini telah menunjuk terhadap 12 anggota FOMC yang ikut serta di dalam pertemuan FOMC dini hari tadi, yang kemungkinan dia masih akan tetap menaikkan suku bunga sebesar 25 BPS dalam tahun ini. Nah, jadi poin tersebut ada di poin nomor 3. Mengapa market cryptocurrency terjadi crash ataupun penurunan harga walaupun kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ini tidak menaikkan suku bunga sama sekali. Dan menurut kesimpulan dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Ketua Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Jerome Powell Morgan, bahwa pernyataan The Fed telah terdengar sangat hawkish. Selain itu pun, kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan November itu akan tetap terjadi karena Bank Sentral Amerika Serikat masih tetap melihat akan adanya pertumbuhan inflasi yang begitu kuat dan juga lebih tinggi di masa depan. Jadi itu mungkin adalah salah satu respon dari para pelaku pasar ketika speech up dari Ketua Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Jerome Powell yang masih memiliki sudut pandang begitu negatif terhadap makroekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi di negara Amerika Serikat. Dan di dalam sebuah artikel ini pun telah dijelaskan kembali ataupun dijabarkan kembali mengapa market cryptocurrency merespon dengan negatif sekalipun Bank Sentral Amerika Serikat tidak menaikkan suku bunga. Jadi kini Federal Reserve memilih untuk menghentikan kenaikan suku bunganya untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dan secara khusus para pejabat bertemu pada bulan September untuk memberi sinyal bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga. Dan menyusul tindakan mereka pada bulan Juni, namun Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed masih mencermati data perekonomian karena terdapat ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan diperlukan sebelum akhir tahun. Ya, jadi sudah jelas sekali bahwa di tahun 2023 atau dalam pertemuan berikutnya, The Fed masih akan tetap menaikkan suku bunga, dan itulah kebijakan yang harus dilakukan dan juga diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat demi melawan inflasi. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa gua dapatkan dari hasil pertemuan FOMC dini hari tadi pagi yang telah disampaikan oleh Ketua Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Jerome Powell Morgan. So, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru hasil pertemuan FOMC dini hari tadi pagi dan juga hasil speech yang telah disampaikan ataupun dinyatakan oleh Ketua Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Jerome Powell Morgan. Jadi mungkin itu adalah salah satu penyebab kondisi market cryptocurrency terjadi penurunan hari ini karena sebetulnya speech yang telah disampaikan oleh Ketua Bank Sentral Amerika Serikat itu bernilai hawkish. Namun sekali lagi, gua masih tetap memiliki pandangan yang begitu bullish untuk market cryptocurrency di masa depan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.